Check it out. GTA San Andreas ya, sebuah game di era PlayStation 2 dan juga adalah game yang paling laris di eranya, yaitu lagi-lagi di era PlayStation 2. Namun ada satu hal yang kita akan setuju bersama. Kenapa map di game GTA San Andreas terasa begitu besar? Kita akan ngobrolin bersama di monolog Trans Game. Jadi mari kita bahas bersama. Kalau kita mundur waktu sekitar, oh my god, 2005 ya? Really? 20 tahun lalu? San Andreas? Oke, tua gua. Kalau kita mundur 20 tahun yang lalu, akan ada seorang bocah yang tidak tinggi-tinggi amat ya. Pada saat itu dia lagi kurus-kurusnya karena masih SMA. Keluar sebuah game San Andreas dan bocah ini itu baru punya PS2. Salah satu game pertama yang dia beli adalah Grand Theft Auto San Andreas. Ingat banget pada kala itu, di kala PlayStation 2 yang dia punya masih versi-versi awal, di mana masih memiliki kelemahan, yaitu optiknya cepat rusak. Main 6 bulan optik rusak, main 6 bulan optik rusak, harus di-charge istilahnya itu dulu, ada charge optik istilahnya dulu. Itu selalu rusak selama 6 bulan. Ya karena anak ini tidak bisa berhenti main sebuah game yang namanya GTA San Andreas. Game yang banyak sekali bocah-bocah yang kelahiran 2000, apalagi bocah-bocah yang kelahiran tahun 2010-an ya. Sampai sekarang gue sering banget mendengar bahwa GTA San Andreas katanya adalah game yang overhyped. Which is gak apa-apa. Ya karena mereka tidak merasakan eranya, tidak merasakan masanya. Masa-masa mereka atau kalian yang masih muda itu udah di era grafis yang luar biasa gitu kan ya. Sementara kalau main game kayak GTA San Andreas, ya grafik apa tuh? Tapi kalau kalian mau mengesampingkan semua pikiran bahwa game yang aku mainin ini kok grafiknya tidak terlalu bagus dibandingin game sekarang. Here I come. Game yang aku mainin ini kok grafiknya tidak terlalu bagus dibandingin game sekarang. Tapi lebih ke masuk ke dunia gamenya, benar-benar fokus aja gitu. Maksudnya main-main aja gitu. Maka kalian akan merasakan bahwa game ini, walaupun kalau kita mau bahkan cek secara saintifik gitu ya, kita ambil map GTA 5 misalnya atau Red Dead Redemption 2, map dari game Rockstar Games yang terbaru ya, yang dibandingkan dengan GTA San Andreas, itu jauh lebih kecil. Padahal GTA San Andreas memiliki 3 kota ya. Ada kota Los Santos yang which is parodi dari Los Angeles. Ada juga Las Vegas yang diparodikan yaitu Las Venturas. Lalu ada San Francisco yang diparodikan yaitu San Fierro. Belum lagi di San Andreas itu memiliki area desa dan area padang pasir. Dan kesemuanya itu saya yakin kalau saya saat ini ngajak kalian semua player GTA San Andreas, itu pasti yang tiba-tiba keluar dari mulut mereka itu adalah ya ampun gitu kan ya, kenangan nyetel lagu Keros, jalan-jalan di bagian hutannya gitu kan ya, terus di padang pasir jalan-jalan naik motor Harley. Pasti sama, entah kenapa bisa sama gitu loh hobi kita masing-masing. Terus kita jalan-jalan di kota yang kayaknya luas banget gitu. Nanti dari Los Santos gitu kan ya, alias Los Angelesnya tuh kita bisa lewat kanan bawah ya kan, ke jalan tol menuju ke Las Vegasnya. Di Las Vegasnya kita banyak hal yang bisa kita lakuin ya, termasuk ya deh kalau kata ramai-ramai. Lalu kita bisa juga beli hotel segala macam. Nah, pertanyaannya kembali ke pertanyaan awal. Kenapa map di GTA San Andreas bisa terasa lebih luas? Ya, menariknya GTA San Andreas versi definitif alias yang versi remake-nya lah ibaratnya dibuat oleh Rockstar Games itu sempat membuat mapnya terlihat kecil ya karena tidak ada fognya. Jadi pas pertama kali keluar itu kayak semua fognya alias kabutnya itu kayak dihilangin. Maksudnya biar kayak kalau game-game zaman sekarang kan malah jadi kelihatan luas ya. Kalau fognya dihilangin jadi kayak wow, dynamic range-nya jadi gede gitu. Tapi ternyata dengan fognya dihilangin kelihatan betapa kecilnya map GTA San Andreas dan hanya kotak lagi bentuknya gitu kan ya. Lalu kemudian di San Andreas Definitive Edition itu juga menghilangkan motion blur yang didapat ketika kita lagi di jalan tol.
Kalau misalnya kita naik mobil atau naik motor dalam kecepatan di jalan tol, itu kalau di San Andreas yang versi PS2 itu akan ada kayak motion blur jadi terasa lebih cepat. Padahal mobil kita itu jalannya emang lambat. Untuk membuat ilusi seolah-olah memang lama gitu dari kota ke kota jalannya gitu kan. Dan juga pesawat jetnya aja kalau kita bandingin dengan speednya pesawat jet di GTA 5 itu jauh banget Pak. Kalau di GTA 5 speednya pesawat jetnya emang kenceng banget. Tapi kalau di GTA San Andreas pesawat jetnya kan jalannya pelan. Sekenceng-kencengnya tetap pelan. Gitu kan ya. Mungkin itu salah satu yang ilusi-ilusi yang dibuat oleh Rockstar Games pada saat itu di era PS2 untuk membuat mapnya terasa lebih luas. Namun saya sebagai pemain GTA San Andreas yang sudah 20 tahun ya bermain dan kalau mau jujur sampai sekarang masih mainin, gila ya. Itu game yang menurut saya itu game yang nggak bakal bisa mati ya. Dan itu lengkap, itu dari cerita, karakter, musik, radionya gitu ya. Musik di radionya terus ada, wah lengkap Pak. Gameplaynya, sebutin game era PS2, lu bisa naik pesawat, naik kapal, nyelam ke laut, lu bisa naik sepeda, naik motor, naik helikopter. Pak, buat kamu yang muda mungkin. Ya banyak bang, ya mbak itu gue sekarang bisa di Roblox sama macam-macam. Pak, PS2 Pak. Era 20 tahun lalu. Lo bisa ngelakuin semua hal itu. Itu gila, udah itu ditemani ya dengan ini yang cerita yang luar biasa banget gitu. Jadi tambah-tambah lagi ya mengenangnya. Nah, tapi saya bisa jawab actually. Kenapa? Map game San Andreas itu terasa lebih besar. Dan juga bahkan gue berani ngomong, kenapa juga banyak game zaman sekarang yang mapnya itu terasa kecil walaupun mapnya padahal gede banget. Dan juga terasa kosong ya. Nah, which is itu adalah jawabannya. Yaitu map di GTA San Andreas tidak pernah terasa kosong. Jadi jawaban utamanya kalau ada pertanyaan kenapa map di GTA San Andreas itu tidak terasa kecil, jawabannya adalah setiap sudut mapnya didesain ya secara luar biasa gitu loh. Tidak hanya luar biasa secara kayak pemandangan atau graphical achievement lah pada saat itu gitu ya. Karena gue ingat banget pada saat itu gue tuh hobinya pakai, kan bisa foto tuh ya, San Andreas ya, CCJ-nya foto gitu. Itu disimpan di galerinya memory card gitu kan. Itu aja gue kayak, wih realistis banget. Padahal kalau dilihat zaman sekarang apa gitu. Tapi pada saat itu realistis banget gak sih? Di TV tabung tuh kayaknya realistis banget gitu loh. Tapi lebih ke desain secara secara mappingnya gitu loh. Mapnya itu selalu aja ada hal, baik itu dari setiap misi atau setiap daerah, selalu ada hal yang yang membuat player bisa melakukan sesuatu atau mengenang sesuatu. Nah ini ya, gue ingat banget waktu itu pernah nonton video di mana yang ngebuat developernya Hogwarts Legacy itu diwawancara. Mereka itu meneliti kenapa game The Witcher 3 ya, The Witcher 3 nih, developer yang lain yang buat nih, CD Projekt Red. Kenapa game itu bisa kayak masif, imersif. Jadi udah masif tapi imersif. Mapnya gede tapi juga imersif. Kita tuh kayak setiap map-mapnya tuh ada memori gitu. Terus akhirnya setelah dipelajari ternyata kata si developer Hogwarts Legacy ini adalah caranya The Witcher 3 itu membuat seperti itu adalah pinter. Misalnya kita untuk kita mau ke daerah map yang sebelah sana utara misalnya, itu ada misi. Tapi sebelum kita ke misi itu kita harus ada melakukan sesuatu hal atau bisa melakukan satu hal. Kayak di Witcher 3 kan kita bisa main Gwent, main kartu segala macam. Habis itu kita ada set missionnya aja nih. Kalau lo mau tahu Witcher 3 itu ada set mission yang kalau kita mau namatin set mission ini, kita tiba-tiba disuruh ngelakuin set mission yang lain. Tiba-tiba harus ngelakuin yang lain dulu lagi. Baru yang ini selesai, kesini lagi selesai, baru kesini. Tapi jadinya apa coba? Jadinya kan kita awalnya mapnya di sini, yang untuk misi yang ini. Tapi ternyata disuruh ke sini. Wow, di daerah rawa misalnya. Terus kita jadi kenal daerah rawa itu. Terus jadi inget. Karena di daerah rawa itu misalnya ketemu itu monster ini. Jadi inget. Nah di Hogwarts Legacy mereka lebih gila lagi. Mereka lakuin katanya. Jadi di setiap
lu jalan setiap atau naik ke sapu terbang gitu ya, setiap 10 detik 15 detik lu udah ketemu sesuatu hal yang bisa dilakuin lagi. Jadi lu lebih memorable. Tapi kalau mau jujur, gue lebih memorable Witcher 3 daripada Hogwarts Legacy. Karena Witcher 3 itu di setiap map tidak hanya ada sesuatu yang bisa dilawan atau apapun musuh apapun itu, tapi juga ada cerita di sana yang bisa lu explore gitu kan ya. Nah, kembali lagi ke GTA San Andreas, kalau lu ingat setiap mapnya itu didesain selalu ada misi utama yang lewat ya. Misalnya nih, kalau teman-teman ingat dari Los Santos ya, itu kan pertama kali kita dibawa, ini sedikit spoiler ya, game lama lah ya. Itu ke kiri bawah adalah tempat kita diasingkan pertama kan, di desa di bawah kiri, ya kan. Habis itu mulai tuh ke desa yang ke atasnya Los Santos. Jadi daerah desa dari kiri bawah sampai atas desa. Jadi literally semua daerah pedesaan itu kita explore tanpa sadar melalui misi-misi. Dan juga di setiap desanya itu unik banget. Misalnya teman-teman mau, ngelakuin side mission ambulans gitu. Gue ingat banget tuh pertama kali kita pindah ke bawah kiri, kita bisa side mission ambulans karena paling gampang kan. Karena desanya kecil, kita bisa bolak-balik dengan mudah untuk akhirnya nyawa kita jadi panjang kan, bonusnya kan. Tapi jadi apa? Memorable moment. Udah gitu pertama kali ketemu si Catalina apa segala macam yang di map atas itu segala macam. Jadi kita ada memorable momennya. Udah gitu pertama kali dibuang kan sama si penjahat, si Timpani. Semuanya itu menciptakan memorable moment. Terus gue ingat banget ketika kita ke kiri bawah tuh pertama kali dibuang. Itu kan Mount Chiliad ya. Kita pertama kali diperkenalkan dengan gunung. Tapi cara Rockstar memperkenalkannya apa coba? Kita disuruh motret kan, yang kita suruh assassin orang itu. Tapi kita jadi memorable moment. Untuk naikin gunungnya, kita jadi separuh jalan tuh naik gunung. Oh, kita bisa naik gunung. Terus di sini ada pondok. Oh, di mana kita suruh orang, habis itu kita foto. Habis itu kan kita jadi kepo gitu setelah misi itu selesai. Oh, gunung ini bisa naikin ya. Oh, ternyata ini baru separuhnya, gue bisa naik ke atas tuh gitu kan. Habis lu namatin misi, jadi lu ada keinginan untuk naik gunung itu. Diarahin gitu loh. Ya. Bahkan lebih gilanya lagi, gue selalu bilang sama lu pada ya, kalau lu main GTA San Andreas pertama kali, misalnya lu belum pernah mainin sebelumnya, lu sadar nggak? Cukur rambut aja jadi misi. Itulah kenapa gue agak menyayangkan di GTA 5. GTA 5 kan cuma kayak, cut your haircut, gitu kan. Itu disensor dikit ya kata-kata barusan ya. Gitu kan, lo tahu sendiri ngomongnya apa ya. Tapi kan cuma dalam bentuk ucapan gitu. Kalau San Andreas kan jadi misi, Pak. Cukur rambutnya jadi misi. Game apa di era itu yang hal seremeh cukur rambut jadi misi, tapi itu yang buat jadi hidup. Dan itu yang bikin apapun dihargai. Fitur dihargai. Fitur bisa cukur rambut dihargai, jadi misi, Pak. Oh iya, yes, haircut gitu kan. Gue ingat tuh kata-katanya, lu cukur rambut gitu kan. Dihargai. Setiap momennya, setiap ini dihargai. Dan gue jamin pasti semua gamer kalau ditanya tempat cukur rambut yang paling memorable adalah ya yang pertama itu. The Old Reese gitu kan. Namanya gue masih ingat tuh, Old Reese gitu kan. Saking memorable-nya ya, yang di tempat pizza atau depannya tempat pizza. Karena kenapa? Karena ketika lo bikin yang memorable, ya jadinya mapnya terasa. Mapnya itu di pikiran gamer tuh terasa, Pak. Gitu kan. Dan kalau lo nggak percaya, di pertama kali Definitive Edition keluar, itu kan si Old Reese-nya itu kan jadi rambutnya hitam, jadi nggak putih. Ngomel, Pak. Fansnya ngomel. Cuman perkara gara-gara si tukang cukur rambut yang pertama itu yang harusnya rambutnya udah putih jadi muda. Saking udah masuknya tuh ke mereka para gamer, karena dihargai. Jadi desain misinya itu sekaligus menghargai mapnya secara tidak sengaja maupun sengaja ya, gitu kan. Akhirnya dari desa kan kita akhirnya pelan-pelan ke San Fierro alias ke kota yang di sebelah kiri gitu kan ya. Habis itu ke San Fierro juga pelan-pelan banget. Kalau sadar kita baru nyampe di San Fierro kan kita ada misi sama The Truth ya. Kita disuruh keliling kota kan dengan dia nggak jelas tuh kan, yang dia jadi hippie tuh kayak ada polisi, takut gitu-gitu yang nggak jelas loh pokoknya. Tapi tanpa sadar itu kan kita dikasih tahu ini kantor polisi di sini, rumah sakit di sini. Tur, Pak, tur keliling kota. Gitu loh. Terus misi-misinya nanti ada yang kita nyamar jadi nyamar jadi valet kan di depannya gedung yang di San Francisco tuh yang ngetop kan, yang kayak kerucut gitu. Pelan-pelan, Pak, kita di pelan-pelan gitu.
Terus kita bisa nyelam. Buat lu pada mungkin yang nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi ada orang yang baru main San Andreas terus fokus di misi gitu. Nggak sadar kalau dia bisa nyelam. Akhirnya di San Francisco pun diajarin bahwa ada misi yang akhirnya lu harus nyelam. Ya kan, ke bawah laut gitu. Kalau lu belum bisa nyelam, lu disuruh latihan dulu nyelam. Itu kan gila, Pak. Desain itu detil itu yang bahkan gue harus jujur, GTA 5 aja tidak sedetil itu dalam menghargai map. Nah baru jujur ya, pas di Red Dead Redemption 2 itu kembali lagi malah berlebihan. Jujur bukan berlebihan lagi. Red Dead 2 tuh gila, Pak. Itu adalah San Andreas versi era PS4. Ya. Itu pertama kalinya gue ngerasain imersifnya sebuah map gitu ya. Dimana wah gila lah pokoknya, gue bisa jadi video lain lagi nih. RDR 2 mapnya kalau lu tanya, wah itu lebih memorable dan gila lagi. Tapi ya RDR 2 kan emang mapnya gede gitu kan ya. Walaupun kita naik kuda jadi terasa lebih gede lagi. Tapi kenapa San Andreas terasa besar sekali? Padahal itu map kecil banget, Pak. Itu sumpah mapnya kecil banget. Lalu kalau misalnya lu off to fog di yang GTA Definitive Edition, terus lu naik pesawat, terus lu pakai mod atau apa gitu ya, pakai jetnya speednya GTA 5, ujung ke ujung kelar, Pak, cuma dalam berapa detik gitu. Karena emang mapnya kecil banget. Tapi kenapa terasa luas banget gitu kan ya? Karena itu dia misteri-misterinya belum, ya kan? Dulu gue ingat banget tuh pas lagi ya banyak kagetnya lah. Gue main San Andreas tuh dulu banyak kaget deh gitu. Gue kayak waktu pertama kali ke Las Vegas, tiba-tiba ketemu sebuah hanggar gede, tiba-tiba hanggar kok turun pas gue samperin. Ternyata ada pesawat gede banget, itu gue sempat merinding loh. Wih, gila pesawat gede banget gitu. Surprise-nya tuh gila gitu loh. Untuk game era PS2 saat itu adalah game dengan desain map dan misi yang menurut gue luar biasa banget. Dan itulah yang bahkan sampai sekarang, game-game sekarang itu banyak yang missing the point. Gitu. Ambil contoh aja, Watch Dogs 2. Ya, itu game yang bagus loh. Sumpah, mapnya bagus banget, grafiknya bagus untuk era PS4 itu game gila loh. Parkurnya satisfying banget, lo bisa naik ke atas gedung, parkur loh dengan animasi parkur. Itu gila banget guys, Ubisoft lagi gila tuh pada saat itu. Tapi, ada tapinya. Kotanya kosong. Mohon maaf. Setelah tamat, gue tuh kayak ya udah. Ya paling top lu bisa ya berenang, ya main-main ke penjara yang tengah laut tuh terus berenang apa ya udah gitu. Nggak ya apa kosong gitu loh. Seandainya itu lu milking terus nih ya, Ubisoft nih, kalau lu denger Ubisoft ya. Lu kalau tuh milking, update terus tuh misi misi utamanya di offline ya, itu lu bisa banyak banget explore ceritanya, DLC lah terus tuh. Orang lu bisa kok ngelakuin itu ke Assassin's Creed Odyssey. Gue aja demen banget Assassin's Creed Odyssey guys, itu wah itu juga termasuk imersif, mapnya terasa, itu masih dibikin dengan cinta tuh. Ubisoft masih punya cinta. Pas udah mulai Valhalla gue kayak udah mulai nih agak males. Pas udah yang di itu gue aja udah gak inget tuh yang setelah itu Mirage tuh bodoh lah gitu. Shadow paling sayang tuh. Kita by the way ini lompat sedikit ke ini sebelah ya. Ini sebagai contoh soalnya Assassin's Creed Shadow itu gila mapnya, detail ininya ya, mapnya ya. Maksudnya kayak hutannya, sungainya itu gila, tapi rasanya kosong. Lu bisa masuk ke setiap rumah, setiap pasar segala macam, bagusnya kosong. Seandainya lu rajin dikit lu kasih kayak itu misi-misi set kecil apa yang nggak jelas ada tapi dikit banget, nggak cukup untuk map yang segede gitu. Sementara San Andreas itu efektif. San Andreas itu pinter banget, setiap ada ada tempat tuh, wah area itu tuh ada sesuatu ya. San Fierro aja kalau gue mau nyebutin cuma satu kota doang nih, San Fierro misalnya, macam-macam Pak. Lu bisa terjun payung dari yang gedungnya tinggi tadi yang kerucut itu, lu bisa itu yang tabrak-tabrakan yang kayak Destruction Derby tuh, mobil-mobil tabrakan yang ini apa tuh gue lupa, yang di itu kan di Los Angeles juga ada sih, di Los Santos juga ada. Maksud gue dalam satu kota, terus dalam satu kota airportnya pesawatnya dibikin beda-beda. Kalau di Las Venturas pesawatnya ini. Kalau di San Fierro pesawatnya ini. Gue sampai ingat gitu loh. Helikopternya lu bisa dapetin yang di San Fierro ini. Dibikin beda sengaja karena biar ada memorable momennya.
Gitu kan, belum kalau bicara karakternya. Wah gila, Jeezy ya, T-Bone Mendes, semuanya karakternya tuh ada. Jadi setiap daerah tuh kita memorable momennya ada cuy. Ya kan? Terus pas kita pindah dari San Fierro aja, pinter ada misi dulu kan sama si itu. Terus lo lagi-lagi nyobain mobil. Itu juga jadi kayak fitur kan. Ternyata di game ini ada mobil itu yang badan gede apa istilahnya? Monster truck gitu kan. Kan pertama kali mainin dulu zaman dulu. Wah gila nih, game apa yang gak ada? Monster truck ada. Udah gitu ada balapannya pula. Nextnya kita baru ketahuin gitu kan bahwa ada balapannya pula monster truck. Pak, itu game ada semua pak. Itulah yang bikin mapnya terasa gede. Karena di setiap mapnya ada hal yang bisa lo lakuin. Balik lagi kita bandingin misalnya sama Watch Dogs 2, apa? Gak ada. Gitu loh maksudnya. Ya tapi kan bang, beda bang, ini game tentang hacker, ya iya. Ya sama, Red Dead 2 juga sebenarnya hanya tentang cowboy. Sebenarnya bisa aja loh. Bisa aja misalnya Red Dead 2 dibikin oleh Ubisoft misalnya. Tentang cowboy. Gue yakin pasti dibikin hanya, ya udah ini ada cerita tentang cowboy, bla bla bla, kelar. Nggak usah dibikin world-nya imersif. Tapi enggak, Rockstar world-nya dibikin imersif, world-nya dibikin hidup. Ibaratnya jadi kalau lu udah tamat ceritanya, lu masih bisa belaga kayak lu cowboy. Gue main RDR 2 setelah tamat, gue jalan-jalan pak. Jalan-jalan. Ini lasoin kuda liar, ya kan, berburu, nge-camp. Gue jadi cowboy udah. Di salonnya gue main poker. Itulah gunanya lu bikin dunia yang imersif. Karena setelah lu tamat, mapnya masih dihargai. Lu akan main game itu selamanya pak. Gitu loh, itu yang tidak. Atau bukan, mungkin developer menduga, cuman mungkin budgetnya ya. Karena emang GTA tuh budgetnya gak main-main. Gila, ini aja GTA 6 nih ntar nih $2 billion. Sampai game jelek gue marah. Gitu aja. Tapi itulah dia ya guys ya, intinya. Kenapa map GTA San Andreas terasa besar? Kalau menurut gue itu karena setiap daerahnya dihargai. Setiap mapnya dihargai. Jadi literally sesuai kata-katanya terasa besar. Padahal mapnya gak gede, gak besar. Tapi terasa besar. Karena setiap mapnya lo ada memorable moment. Kalau gue mau ngobrol sama semua lu pemain San Andreas, lu duduk depan gue nih 60 orang aja gitu kan ya. Gue tanya, ribut tuh pasti. Memorinya macem-macem. Karena banyak banget yang bisa lu lakuin. Ada yang hobi baru gue kan sering baca komen tuh. Kalau di San Andreas dulu bang, setiap kita main di rental tuh pasti ke yang kanan bawah, Los Santos, ambil motor itu Rossi. Ya kan? Kenangannya tuh beda-beda. Ada yang, kalau saya bang langsung ke laut, nyebur. Saya ada yang ini. Gila kan? Itu. Udah gitu, lu bisa beli properti kan. Banyak banget di San Andreas. Lu bisa beli rumah-rumah dan pinggir pantai segala macam. Di GTA 5 bisa, tapi kebanyakan harus online. Kambing. Sekali yang posisi-posisi bagus yang kita harapin itu ada di offline, belinya harus online. Kan kesel. Gitu kan ya. Ya, itulah guys ya. Game dimana dulu ya aimingnya developer masih yang penting happy lah ya gamer kalau sekarang. Doa kita semoga GTA 6 menjadi game yang bagus. Itu aja udah singkat padat. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu untuk unek-unek gamers. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dan like karena itu sangat membantu di algoritma yang baru ini. Jadi algoritma baru itu sangat ditentukan oleh like dan subscribe, dan jangan pakai adblocker karena kalau lu pakai adblocker sama sekali data lu tidak terbaca. Lu komen, lu bisa baca komen lu tapi gua nggak bisa baca komen lu. Lu nge-like, lu subscribe, di data gua nggak masuk. Walaupun lu udah subscribe, udah like, di data gua nggak masuk di YouTube gua. Jadi lu udah like pun nggak baca sama sekali. Jadi paling nggak please matiin adblocker pas nonton video gua. Thank you guys. Jangan lupa juga kalau misalnya bisa membantu membership, terima kasih sekali. Dan juga jangan lupa cebok, jangan lupa gosok gigi. Sampai jumpa di video-video Taras Gamersnya yang berikutnya.